Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas mengenai bab aliran Mu'tazilah. Langsung saja ke perkenalan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Wulandari Lestari dengan NIM 2619038. Lalu yang kedua Nika Handayani dengan NIM 2619038. Lalu yang ketiga saya sendiri Arina Salsabila dengan NIM 2619101. Lalu yang terakhir ada Najma Aziza dengan NIM 2619116. Langsung saja kita bahas materinya apa saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi apa saja yang ada di bab ini, bab aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu materi yang pertama, sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Lalu materi yang kedua adalah tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Materi yang ketiga adalah ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Yang keempat atau yang terakhir adalah perkembangan aliran Mu'tazilah. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Jadi, sejarah munculnya aliran Mu'tazilah itu berawal di kota Basrah, Irak, pada abad kedua Hijriah. Kelahirannya bermula dari reaksi Wasil bin Atta yang hidup pada tahun 700 sampai 750 Masehi, yang memisahkan diri dari bagian kelompok pengajaran gurunya yaitu Imam Hasan al-Basri karena pertanyaan salah satu muridnya yang belum sempat dijawab oleh Imam Hasan al-Basri. Lalu langsung dijawab oleh Wasil. Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim berdosa besar, bukan mukmin, bukan pula kafir, sehingga posisinya adalah fasik dan kelak melahirkan suatu pemahaman bahwa orang tersebut tidak masuk ke dalam surga, namun juga tidak masuk ke dalam neraka, dan diberikan tempat di antara letak surga dan neraka. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua membahas mengenai tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Jadi, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah itu yang pertama yang ada pada sejarah munculnya aliran Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atta yang hidup pada selang waktu 80 sampai 131 Hijriah atau 699 Masehi. Lalu tokoh yang kedua ada Abu Husail al-Alaf yang hidup pada rentang waktu 153 sampai 226 Hijriah atau 753 sampai 840 Masehi. Lalu tokoh yang ketiga ada Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam yang wafat pada tahun 231 Hijriah atau 845 Masehi. Lalu yang keempat ada Al-Jahiz, yang kelima ada Mu'ammar ibnu Abbad al-Sulmi yang wafat pada tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi. Lalu yang keenam ada Abu Ali al-Jubai, yang ketujuh Bishr al-Mu'tamir, yang kedelapan ada Abu Musa al-Budrar, yang kesembilan atau yang terakhir adalah Hisham bin Amr al-Fuwati. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Jadi ajaran pokoknya yaitu kaum Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin pokok yang populer dengan sebutan al-usul al-hamsah. Kelima doktrin itu adalah al-tauhid, al-adl, al-wa'd, wa al-wa'id, al-manzilah bain al-manzilatain, dan al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahyu an al-munkar. Selanjutnya kita ke materi yang keempat atau materi yang terakhir pada bab ini yaitu perkembangan aliran Mu'tazilah. Jadi, aliran Mu'tazilah melewati 2 fase yang berbeda.
Yang pertama yaitu fase Abbasiyah, yaitu pada tahun 100 Hijriah sampai 237 Masehi. Dan fase yang kedua yaitu fase Bani Buwayhi, yaitu pada tahun 334 Hijriah. Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah, yaitu dengan aktivitas, gerak, teori, diskusi, dan pembelaan terhadap agama, di mana dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru. Lalu dimulai di Basrah, kemudian di sini berdiri cabang sampai ke Baghdad. Orang-orang Mu'tazilah Basrah bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah politik. Tetapi kelompok Mu'tazilah Baghdad justru terlibat jauh dalam politik. Mereka ambil bagian dalam menyulut dan mengobarkan api inkuisisi bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka pada awalnya, Mu'tazilah menghabiskan waktu sekitar 2 abad untuk tidak mendukung sikap bermazhab dan mengutamakan sikap netral dalam berpendapat serta tindakan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa mereka disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengisolir diri dari menanggapi problematika imamah sebagai sumber perpecahan pertama, tetapi mengambil sikap tengah dengan mengajukan teori al-manzilah bainal manzilatain. Akan tetapi, di bawah tekanan Asy'ariyah, nampaknya mereka berlindung kepada Bani Buwayhi. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai bab Mu'tazilah. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.